Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Gohan harus menjalani cobaan yang begitu keras di daratan yang luas. Sebelumnya, Gohan telah bertemu dengan seekor dinosaurus yang dia pikir bisa menjadi temannya. Tapi dinosaurus itu diserang oleh seekor T-Rex raksasa. Gohan berusaha untuk melawannya, tapi karena Gohannya masih belum cukup kuat, Gohan malah terhajar oleh serangan dari dinosaurus tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Gohan terbangun dari pingsannya, dia hanya bisa melihat tulang belulang dari dinosaurus yang sebelumnya telah ia tolong. Setelah kejadian tersebut, Gohan pun berpikir kalau dia tidak boleh mengandalkan orang lain ketika dia mau bertahan hidup di daratan yang luas ini. Kemudian di luar angkasa diperlihatkan kalau pesawat milik bangsa Saiyan sedikit demi sedikit mereka mulai mendekati bumi. Dan pada cerita Dragon Ball Z kali ini kita akan diperlihatkan Gohan yang masih tertidur. Pagi pun telah tiba. Ketika cahaya matahari mengenai tubuh Gohan, dia pun akhirnya terbangun dari tidurnya dan akan menjalani aktivitas sehari-hari. Sepertinya saat ini Gohan sudah mulai terbiasa bertahan hidup di alam liar. Itu terbukti dari Gohan yang sangat menikmati kehidupannya saat ini. Lalu ketika Gohan bertemu dengan T-Rex yang dulu pernah mengajarnya, Gohan tidak begitu takut seperti pada awal ia menjalani latihan ini. Gohan segera berlari untuk menghindari kejaran dari T-Rex itu. Tapi Gohan sangat menikmati latihannya saat ini. Gohan juga memanfaatkan pedang yang ia miliki saat ini. Gohan segera memotong ekor dari T-Rex tersebut dan akan ia gunakan sebagai makanannya hari ini. Sepertinya Gohan telah menjalani rutinitas ini sehari-hari ketika waktu demi waktu telah berlalu. Gohan sangat terbiasa dengan kehidupannya saat ini yang sangat ia nikmati. Dari kejauhan terlihat kalau ada Piccolo yang kembali mengawasi Gohan. Piccolo cukup puas dengan perkembangan Gohan saat ini karena telah ada sedikit kemajuan. Sementara itu jauh di luar angkasa sana kita akan diperlihatkan dua pesawat milik bangsa Saiyan yang akan segera menuju ke bumi. Tiba-tiba Vegeta yang sedang berada di dalam pesawatnya, dia pun terbangun dari tidur panjangnya. Dia segera menghubungi Nappa dan meminta kepadanya untuk bangun. Setelah Nappa terbangun, Vegeta pun mengajak Nappa untuk mampir ke sebuah planet di mana mereka harus menggerakkan badan mereka agar tidak kaku karena telah tertidur selama 1 tahun. Mereka pun akan segera mampir ke sebuah planet dan planet itu bernama planet Arlia. Setelah mereka sampai di planet Arlia, tiba-tiba mereka langsung dihampiri oleh dua orang alien. Dua orang alien itu sedang menaiki sebuah kendaraan raksasa milik mereka berdua. Mereka berdua berniat untuk menangkap Vegeta dan juga Nappa karena mereka berdua adalah makhluk luar angkasa. Salah satu alien itu segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Nappa dan juga Vegeta. Ketika kepulan asap telah menghilang dari hadapan mereka berdua, terlihat kalau Vegeta dan juga Nappa sama sekali tidak terluka menerima serangan dari kedua prajurit tersebut dan membuat mereka berdua menjadi sangat ketakutan. Pada awalnya Nappa berniat untuk menghabisi kedua prajurit tersebut, tapi Vegeta meminta kepada Nappa untuk menghentikan hal itu karena mereka lebih baik menikmati permainan ini. Akhirnya Vegeta dan juga Nappa mereka berdua pun menyerahkan diri kepada dua alien itu untuk dipertemukan kepada raja mereka.
Akhirnya Vegeta dan juga Nappa mereka berdua segera dibawa ke penjara dari kerajaan Arlia. Terlihat kalau Vegeta dan juga Nappa sama sekali tidak takut dengan kondisi ini karena mereka sepertinya sedang bermain-main. Tak lama Vegeta dan juga Nappa bertemu dengan tahanan lain di dalam penjara itu. Salah satu tahanan mengatakan kalau dirinya adalah raja asli dari planet Arlia ini. Namun ada seseorang yang telah mengambil alih dari tahtanya dan calon istrinya sekarang akan diambil alih oleh orang tersebut. Kita akan diperlihatkan raja palsu dari planet Arlia ini. Tiba-tiba dia dihampiri oleh prajuritnya, yang mana prajuritnya mengatakan kalau dia telah mendapatkan sebuah tangkapan bagus, yaitu dua makhluk luar angkasa. Tidak lain dan tidak bukan, dua makhluk luar angkasa itu adalah Vegeta dan juga Nappa. Secara tiba-tiba ketika Vegeta dan juga Nappa diobrolkan, mereka berdua sudah berada di hadapan dari raja palsu planet Arlia yang bernama Moai dan prajuritnya. Raja Moai merasa sangat terkejut karena mereka berdua mampu keluar dari dalam penjara. Kita cek dulu kondisi dari penjara planet Arlia. Diperlihatkan kalau semua penjaga yang berada di sana telah berhasil dikalahkan oleh Vegeta dan juga Nappa, dan hanya menyisakan satu orang, yaitu raja asli dari planet Arlia yang bernama Atla. Atla merasa sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vegeta dan juga Nappa karena mampu keluar dari dalam penjara ini dengan sangat mudah dan mengalahkan semua penjaga. Kembali ke tempat Vegeta dan juga Nappa. Vegeta dan juga Nappa diberi sebuah taruhan dari Raja Moai. Raja Moai mengatakan kalau Vegeta dan juga Nappa ketika mereka berdua mampu berhasil selamat dari serangan prajuritnya, maka mereka berdua akan diberikan semua hal yang mereka inginkan. Tiba-tiba ada salah satu prajurit dari Raja Moai yang langsung menyerang Vegeta dan juga Nappa. Tapi dengan sangat mudah Vegeta mampu mengalahkan prajurit tersebut. Setelah mengalahkan prajurit tersebut, Vegeta meminta kepada Raja Moai untuk menempati janjinya. Dirinya berniat untuk mengambil alih planet Arlia ini. Tapi Raja Moai tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dia segera memerintahkan kepada prajuritnya untuk menghajar Vegeta dan juga Nappa. Seketika mereka berdua langsung dikepung oleh seluruh penjaga yang berada di kerajaan ini. Setelah semua prajurit dari planet Moai berhasil mengepung Vegeta dan juga Nappa, mereka semua segera menembakkan energi laser ke arah Vegeta dan juga Nappa. Tapi mereka berdua mampu selamat karena membuat sebuah perisai pelindung. Nappa segera meningkatkan kekuatannya dan segera mengalahkan semua penjaga itu dengan menggunakan satu serangan saja. Tak lama Raja Moai segera mengeluarkan makhluk terkuat di planet Arlia ini. Dia bernama Yedi. Yedi segera menyerang Vegeta dan juga Nappa. Yedi menghancurkan semua yang berada di depan matanya. Tapi dengan sangat mudah bagi Nappa, dia mampu mengalahkan Yedi dan membuatnya menjadi lenyap tak bersisa.
Dan sekarang hanya tersisa Raja Moai saja. Raja Moai berniat untuk melarikan diri dari tempat ini, tapi Vegeta tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Vegeta segera menghabisi Raja Moai dengan menggunakan serangannya. Alhasil Raja Moai pun mati dengan sangat mengenaskan. Tak lama Raja Atlas berterima kasih kepada Vegeta dan juga Nappa karena telah menghabisi Raja Moai yang sering membuat kezaliman. Raja Atlas pun berpikir kalau Vegeta dan juga Nappa adalah seorang malaikat penyelamat yang telah dikirimkan oleh seorang dewa. Tak lama Vegeta dan juga Nappa berniat untuk segera melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke bumi. Mereka berdua segera masuk ke dalam pesawat mereka dan segera meninggalkan planet Arlia. Setelah berada di luar planet Arlia, Vegeta berniat untuk segera menghancurkan planet Arlia karena planet Arlia ini sama sekali tidak berharga baginya. Vegeta pun menembakkan sebuah tembakan energi laser ke arah planet Arlia. Sementara di dalam planet Arlia terlihat kalau Raja Atlas sangat senang karena bisa bertemu dengan istrinya dan dia berniat untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan. Tapi di saat mereka berdua telah bertemu dan merasakan kesenangan, tiba-tiba Vegeta sudah menembakkan energi laser tersebut dan membuat planet Arlia menjadi hancur. Wah, sepertinya Raja Atlas dan juga istrinya akan merayakan pesta pernikahan mereka di akhirat ya. Melihat planet Arlia yang hancur dengan mudahnya, Nappa mengatakan dia berharap kalau bumi adalah planet yang jauh lebih hebat daripada planet ini, karena dia tidak ingin menghancurkan bumi dengan begitu saja. Ditambah lagi mereka harus mendapatkan bola Dragon Ball agar bisa mendapatkan kehidupan abadi. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan kalau Goku sedang berlari menyusuri jalur ular untuk menuju ke tempat dari Daikaio. Di tengah perjalanan Goku bertemu dengan kendaraan pembersih dari jalur ular ini. Sang supir akan memberikan tumpangan kepada Goku untuk beristirahat juga. Goku yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang dan segera naik ke atas mesin pembersih tersebut. Ya, akhirnya mesin pembersih tersebut kembali berjalan untuk segera menuju ke tempat dari Daikaio sambil membersihkan jalan. Sementara Goku yang menumpang di mesin pembersih itu, dia pun segera tidur untuk mengembalikan tenaganya yang telah habis akibat terus menelusuri jalur ular yang sangat panjang. Di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo juga sedang menjalani sebuah latihan. Saat ini Piccolo sedang bermeditasi untuk memfokuskan pikirannya. Piccolo pun segera mengangkat piramida yang berada di depan matanya dengan menggunakan ilmu telekinesisnya. Terlihat piramida itu mampu terangkat cukup tinggi dan dikembalikan lagi oleh Piccolo. Terlihat kalau perkembangan dari Piccolo cukup jauh ya kekuatannya. Piccolo yang masih belum puas dengan kekuatannya barusan, dia mencoba lagi untuk memfokuskan pikiran. Kali ini Piccolo mengeluarkan seluruh kemampuannya yang mengakibatkan getaran cukup hebat di muka bumi ini. Gempa besar pun terjadi dan piramida yang diangkat oleh Piccolo pun akhirnya hancur. Akhirnya Piccolo pun terbangun dari meditasinya. Dia sangat terkejut melihat bencana alam yang terjadi akibat dia yang mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Piccolo benar-benar sangat khawatir dengan muridnya yaitu Gohan. Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk segera memastikan keadaan Gohan agar dia tidak terkena dampak dari kekuatan yang ia miliki saat ini.
Kemudian kita akan diperlihatkan dinosaurus yang dulu sering mengejar Gohan. Dia tampak kelelahan. Ternyata Gohan sedang mengejar dinosaurus tersebut dan sedang bermain-main dengannya. Gohan sangat senang karena dinosaurus yang dulu telah mengejarnya saat ini telah mulai kelelahan akibat ia kejar. Tiba-tiba Gohan dan juga dinosaurus tersebut merasakan gempa bumi yang diakibatkan oleh kekuatan Piccolo yang ia keluarkan sebelumnya. Bahkan dinosaurus itu pun terjatuh akibat gempa bumi tersebut. Gohan juga hampir saja terjatuh ke dalam jurang yang terbentuk dari gempa bumi itu. Gohan berhasil selamat karena pedang yang ia miliki menancap pada dinding dari jurang tersebut. Gohan yang melihat kalau jurang itu akan kembali menutup, dia pun segera keluar dari dalam jurang itu dengan menggunakan kemampuannya yang telah berkembang. Dengan sangat mudah Gohan berhasil keluar dari dalam jurang tersebut. Piccolo yang melihat kalau Gohan berhasil selamat dari bencana alam yang ia buat membuatnya menjadi cukup lega, karena jika sampai Gohan mati maka itu akan menjadi hal yang sangat gawat. Kembali ke tempat Goku yang sedang menepeng di kendaraan pembersih jalur ular. Secara tiba-tiba kendaraan tersebut mengalami oleng yang mengakibatkan Goku terjatuh dari jalur ular dan masuk ke dalam neraka. Goku yang terjatuh dari jalur ular, dia pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Goku masih belum menyadari kalau saat ini dia telah terjatuh dari jalur ular, dan dia pun berpikir kalau ini adalah tempat dari Daikaio. Tiba-tiba Goku mencium ada sebuah bau yang sangat harum dan membuatnya menjadi sangat lapar. Goku pun segera menyusuri jalan setapak yang berada di depan matanya. Akhirnya Goku pun sampai di sebuah tempat, yang mana di tempat tersebut ada sebuah pohon yang memiliki buah-buahan sangat lezat. Goku berniat untuk mengambil buah-buahan tersebut, tapi secara tiba-tiba ada seseorang yang memukul Goku dan membuatnya menjadi pingsan. Ini weh. Siapakah sebenarnya yang telah memukul Goku sampai membuatnya pingsan? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.